Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati. Selamat berbakti, selamat bertemu lagi dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Siapkan hati kami semuanya, sidang jemaat-Mu, dan siapapun yang sempat bisa mendengarkan pemberitaan firman hari ini, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi tangan kepanjangan-Mu dan juru bicara-Mu, dan berkatilah kami semuanya sehingga firman-Mu akan sungguh memberkati kami semuanya. Kami dengar, kami mengerti, kami pahami, dan lebih daripada itu akan kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menganggap atau menduga bahwa kalau seseorang itu mempunyai posisi yang terhormat, jabatan yang tinggi, status sosial yang mentereng, atau bahkan menjadi penguasa, orang nomor satu di sebuah kota, di sebuah provinsi, apalagi di sebuah negara, itu pasti hari-harinya itu yang diterimanya adalah rasa hormat, rasa segan, sangat dihargai oleh banyak orang, dihormati, ditaati, dibela, didukung, dicintai, didengar, dielu-elukan bahkan. Apalagi dia seorang raja, dia pasti sangat dihormati dengan cara yang bahkan sangat fanatik oleh rakyatnya, umatnya, atau siapa saja, karena dia penguasa tunggal di sebuah negeri. Saudara, memang kehormatan, segala yang tampaknya enak, baik, menyenangkan, karena dihormati, dihargai, ditaati, dikagumi, dimuliakan, diutamakan, itu memang diterima, saudara. Tapi bukan hanya itu, ternyata siapapun juga, apapun levelnya, dia menerima juga yang namanya celaan, kritikan, olo-oloan, nyinyiran. Istilah sekarang yang lagi populer, nyinyiran, saudara. Raja pun mengalami itu. Saudara, Pak Jokowi, presiden kita nomor satu, orang nomor satu di Republik ini, selama hampir 7 tahun ini, saudara, itu selain menerima segala hal yang baik itu juga banyak menerima kritikan, olo-oloan, cemoohan, hujatan. Dan dalam Alkitab, saudara, mari kita buka Mazmur. Raja Daud sangat mengalami itu. Mari kita buka Mazmur pasal 41 ayat 5 sampai 8.
Saudara, begini bunyinya. Mazmur 41 ayat 5 sampai 8. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau-lah aku berdosa. Jadi ayat ini adalah ayat doa dari Raja Daud kepada Tuhan, saudara. Kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau-lah aku berdosa. Tampaknya Daud mengakui dia berbuat kesalahan terhadap Tuhan, dia berdosa, dan akibatnya dia sakit. Karena itu permintaannya dalam doa itu, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Ayat 6, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Saudara, kata-kata ini perlu digarisbawahi. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Ternyata Daud ada yang memusuhi. Tidak semua orang memuja, tidak semua orang menghormati. Banyak yang menghormati, tapi juga ada pihak-pihak tertentu yang memusuhi. Ya, dikatakan ayat 6, musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku. Jadi musuhnya, orang yang memusuhi dia itu mengatakan, jadi dengan mulutnya cemooh, mencela, bahkan kata-kata yang jahat, nyinyiran yang jahat, mungkin yang membunuh karakternya. Saudara, tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Musuhnya seperti mengharap kapan dia itu mati, sekarang sakit, biar cepat mati dan hilang lenyap. Saudara, ini jahat. Semestinya rajanya didoakan, tetapi disebutkan kapan dia mati. Ya, itu yang dialami oleh Raja Daud. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Ya, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Ayat 7, orang yang datang menjenguk berkata dusta. Kalau musuh-musuhnya itu mungkin di luaran, nggak sampai datang, atau nggak sudi datang karena dia memusuhi, dia mencemooh, menyinjiri dari jauh. Tapi ada juga orang-orangnya, sahabat-sahabatnya yang punya hubungan, apakah hubungan atas bawahan Daud, atau punggawa, atau stafnya, atau asistennya, atau apa saja yang bisa mendatangi dia sebagai raja. Dikatakan orang yang datang menjenguk ketika dia sakit itu berkata dusta. Saudara, orang yang mestinya hormat, mestinya patuh tunduk, mestinya berempati ketika rajanya sakit, itu menjenguk memang, ya, tapi tidak menghibur. Memang ada banyak yang menghibur pasti, tapi ada juga yang menjenguk berkata dusta. Ya, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Datang menjenguk, mungkin berpura-pura bersimpati, berempati, ya, ikut merasakan sakitnya raja, tetapi sesungguhnya ada pihak-pihak tertentu yang justru kata-katanya itu kata-kata dusta, saudara. Dan ketika dia keluar, dia menceritakannya di jalan. Jadi di luar Daud, ya, di belakang Daud, dia terus dijadikan bahan cemoohan di jalan-jalan. Ya, saudara. Ayat 8, semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik. Jadi masih ada yang benci. Jadi jangan berpikir kalau raja itu semuanya senang, semuanya hormat, semuanya patuh, semuanya loyal. Jangan. Ada itu memang pendukungnya, loyalisnya, tetapi juga ada orang-orang yang membencinya. Dikatakan semua orang yang membenci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Secara berjamaah mereka berbisik-bisik, ya, ngedumel, ngerumpi tentang dia, ya.
Tapi bisikannya isinya kebencian, karena dikatakan semua orang yang membenci, orang yang benci padaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Sudah sakit, tapi dirumpiin yang penuh dengan nada-nada kebencian, saudara. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Sakit, nggak didoain, nggak ditolong, nggak diusahakan satu pengobatan yang terbaik mungkin diusahakan bersama-sama. Memang ada pasti yang berusaha, tapi ada juga yang malah merancangkan atau merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Saudara, Daud sakit waktu itu. Daud sakit, tapi ada orang yang mengata-ngatakan, ya. Di sini ada yang perlu digarisbawahi. Musuhku mengatakan yang jahat, mengatakan. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dari mulut, dengan kata-kata. Terus kemudian 7, orang datang menjenguk berkata dusta, mengatakan lagi, tapi dusta. Jahat, dusta sama saja, ya. Terus hatinya penuh kejahatan, lalu keluar menceritakan dengan kata-katanya pasti. Jadi soal kata-kata yang ingin saya garis bawahi di sini, yang perlu menjadi fokus kita. Mengatakan jahat, berkata dusta, menceritakannya di jalan, menjadi bahan rumpian. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik, bisik-bisik, ya, bersama-sama, bisik-bisik kolektif, bisik-bisik berjamaah. Tapi dengan nada penuh kebencian, mereka merancanakan yang jahat terhadap aku. Saudara, tidak semua hal yang baik dinikmati, diterima, dialami oleh orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang punya posisi terhormat tinggi, ya. Jadi sampai raja pun, orang nomor 1, penguasa, itu ada yang memperolok, ada yang nyinyiri, saudara. Ya, sehingga pasti sakitnya Daud tidak makin kuat, tapi makin diperparah oleh kata-kata itu, oleh nyinyiran itu, oleh olok-olokan, oleh segala macam apa yang dikatakan manusia terhadapnya yang jahat penuh kebencian dan dusta itu. Saudara, sakitnya makin diperparah oleh nyinyiran-nyinyiran dari pihak-pihak tertentu itu. Jadi saudara, mestinya didoakan, mestinya dibesarkan hatinya, mestinya dihibur, mestinya betul-betul semua pihak rakyatnya mencari, mengusahakan kesembuhan bagi rajanya, karena dia pemimpinnya. Tapi faktanya seperti itu. Ya. Kemudian saudara, dari kasus yang dialami oleh Daud itu, apa pelajaran hidup yang bisa kita petik untuk kita pada hari ini, di zaman modern ini? Ternyata saudara, siapapun, ya, mengaca atau berkaca dari kasus Daud itu, sakitnya Daud yang masih sakit tapi terus ditimpa oleh kenyinyiran-kenyinyiran, itu memberi kita satu pelajaran hidup yang perlu kita renungkan, yaitu bahwa siapapun kita, apapun status kita, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, tak pernah bebas dari nyinyiran. Setiap manusia, baik level apa saja, raja saja seperti itu, apalagi level yang di bawah-bawah, makin menjadi sasaran olok-olokan, sasaran rumpian, sasaran nyinyiran yang memang itulah yang terjadi di dunia sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini
difasilitasi dengan teknologi yang canggih. Melalui medsos, nyinyiran-nyinyiran itu lebih berbahaya lagi. Karena kalau orang berkata-kata, ngerumpi atau mengata-ngatai seseorang, itu paling yang mengerti, yang mendengar adalah orang-orang yang mendengar di sekitarnya saja, ya. Tapi melalui medsos, ngerumpi tidak dengan kata-katanya, tapi dengan tulisannya di medsos, saudara, ya. Itu bisa disebarkan ke berbagai grup, itu akan bisa efeknya lebih dahsyat lagi, saudara. Jadi siapapun tak pernah bebas dari nyinyiran. Ini harus kita sadari. Ini harus kita fahami, ya. Saya tidak menakut-nakuti kita. Justru kita perlu tahu, perlu mengerti ini, bahwa siapapun kita pun mungkin tidak pernah luput juga dari nyinyiran, saudara. Mungkin di depan kita nggak pernah dengar, mungkin, ya, atau mungkin pernah, atau mungkin jarang sekali. Tapi di belakang kita siapa tahu, saudara, ya. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, tetapi ini fakta yang harus kita sadari. Dan saudara, karena itu kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, ya, antisipasi. Dan seandainya hal itu datang menimpa kita nggak kaget lagi. Oh, itu hal biasa. Raja pun kena kok, saudara, ya. Jadi siapapun tidak akan pernah bebas dari sasaran nyinyiran dari orang-orang yang kurang kerjaan itu, atau pembenci-pembenci yang tidak bertanggung jawab itu, ya. Itu menjadi bagian yang harus siap dihadapi manakala itu datang kepada kita, saudara. Jangankan Pak Jokowi, Presiden, jangankan Daud, Raja Israel, umat pilihan Allah itu, yang sangat religius itu, ya. Tuhan Yesus sendiri dinyinyiri, saudara. Tuhan Allah 100% dan manusia 100% itu, selama hidupnya di bumi sebagai manusia, banyak menerima nyinyiran itu, saudara. Tuhan Yesus pernah dituduh sebagai orang gila oleh kerabatnya sendiri, ya. Orang-orang Yahudi menyebut Yesus sebagai penyesat bangsa. Orang-orang Yahudi menyebut kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu kuasa Beelzebul, penghulu setan, saudara. Allah, tapi dituduh kuasa yang di dalamnya itu kuasa setan. Ini penghujatan, saudara, ya. Tapi dialami, terjadi kepada Tuhan Yesus, manusia sempurna dan Allah sempurna itu. Dia dituduh sebagai penghujat Allah, saudara. Ketika dia mengatakan, dosamu ku ampuni, orang-orang Yahudi mendengar itu, oh, dia sedang menghujat Allah. Karena yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Kalau dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa, berarti dia menghujat Allah, katanya. Saudara, Tuhan Yesus pun menjadi sasaran kenyinyiran dari orang-orang yang saya katakan itu saya anggap bodoh, yang nggak mengerti. Makanya setiap perlakuan yang jahat kepada Tuhan Yesus itu pasti kebodohan, saudara. Kalau dia mengerti Yesus sesungguhnya, yang mengenal dia secara pribadi, dia tidak akan seperti itu. Selain hormat, selain mentaati, selain takjub, selain kagum, dan seterusnya, yang seharusnya memang harus diarahkan kepada beliau, bukan nyinyiran. Tapi Tuhan Yesus pun mengalami itu, ya. Artinya apa? Artinya siapapun juga dari level kehidupan tingkat mana saja, dari paling bawah sampai paling atas, bahkan Allah sendiri dinyinyiri, saudara, ya. Jadi siapapun tidak bebas dari nyinyiran. Itu yang harus kita ketahui, yang pertama. Yang kedua, nyinyiran seperti itu sangat menyakitkan.
akibatnya bisa fatal, saudara. Nyinyiran itu sangat menyakitkan, akibatnya bisa fatal. Saudara, banyak gara-gara nyinyiran yang berkembang, saudara, kemudian adu nyinyir, ya, satu sama lain. Ini menjadi berita hari-hari di bumi ini. Ada rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara nyinyir dan saling menyinyir itu, saudara. Ya. Ada banyak pemuda-pemudi terutama biasanya yang nggak tahan kena bully di medsos, dinyinyiri, saudara. Ada banyak hidupnya depresi, ya. Tidak bergairah lagi, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri karena menerima bulian dari netizen, ya, saudara, yang sekarang lagi menguasai kehidupan orang-orang di zaman teknologi canggih, teknologi yang mengutamakan hal yang bersifat online itu, saudara. Ya, jadi nyinyiran online itu lebih berbahaya, saudara. Banyak yang sampai harus nggak terima, menggugat, mengadukan ke polisi gara-gara menerima nyinyiran. Ya, jadi karena apa? Karena itu menyakitkan, yang nggak terima. Jadi disebut sebagai pembunuhan karakter, nggak terima, karena itu menyakitkan, saudara. Yang pertama, bahwa nyinyiran itu akan menimpa siapa saja, atau siapa saja, lambat atau cepat, sedikit atau banyak, jarang atau sering, pasti akan menjadi sasaran nyinyiran. Jadi bersiap-siap saja. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Akibatnya bisa tak terduga. Ya. Jadi akibatnya sangat merugikan, sangat merusak, menyakitkan, dan bisa membuat hal-hal yang tadinya baik menjadi tidak baik. Terus bagaimana jika seandainya kita menerima nyinyiran semacam itu, saudara? Saudara, pesan saya sesuai firman Tuhan, abaikan saja. Ketika Anda menerima nyinyiran, saudara, jangan diambil hati, jangan dimasukkan dalam hati dan pikiran saudara, tapi abaikan saja. Abaikan saja. Jangan dimasukkan hati dan pikiran Anda, ya. Abaikan hal-hal yang tidak menyenangkan Anda. Ngapain diperhatikan? Ngapain diberi hati? EGP saja, emang gua pikirin. Jadi jangan dimasukkan ke pikiran kita. Kenapa hal itu dipikirin? Biarin aja. Memang kadang-kadang nyinyiran itu juga ada hal-hal yang benar, saudara. Tapi di bumbu-bumbunya lebih jahat lagi. Misalnya mengkritik seseorang. Kritikan itu mungkin benar, mengandung peringatan, mengandung teguran, benar. Lah, kalau memang tegurannya itu benar, ya yang nerima itu ya bertobat, berubah, berusaha untuk mengubah. Ya, tetapi kalau itu dibumbui dengan kebencian, dibumbui dengan hal-hal yang hoax, yang memfitnah apalagi, ya jangan diambil hati. Apalagi kalau itu hoax, abaikan saja sudah, nggak usah diperhatikan, ya abaikan saja. Mending apa? Mending berdoa. Daud tadi, saudara, Daud tadi selain berdoa untuk minta kesembuhan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau-lah aku berdosa. Tapi dia curhat juga kepada Tuhannya. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Nah, ini curhatan Daud kepada Tuhan, saudara. Jadi Mazmur pasal 41 itu adalah doa Daud ketika dia sakit. Dia mengadukan hal ini kepada Tuhan. Dia sudah sakit tetapi dinyinyiri orang-orang tertentu, orang yang membencinya dia itu. Ya. Ketimbang mempersoalkan, ketimbang bingung, saudara,
oleh hal-hal yang menimpa dia, apalagi dia waktu itu sakit. Daud bijaksana. Meskipun Daud sebetulnya berani, bisa aja melawan dia raja. Ya, dia bisa, dia punya kuasa, tapi dia membawanya itu kepada Tuhan. Jadi ketika Anda mendapat nyinyiran, lebih baik bawa itu ke surga, bawa kepada Tuhan. Abaikan hal yang tidak baik, saudara. Ya, curhat saja pada Tuhan. Minta tolong supaya segala hal yang tidak baik yang dikatakan orang yang kalau itu memang tidak benar, supaya Tuhan yang akan mengambil tindakan. Ya, Tuhan menyadarkan, Tuhan mentobatkan mereka, menyadarkan mereka. Kalau benar, ya kita merubah diri kita, ya, supaya nggak terus menjadi bahan nyinyiran. Tapi lebih daripada melawan, daripada bingung-bingung membalas dengan kenyinyiran yang lain lagi, lebih baik serahkan pada Tuhan. Tuhan punya cara menolong kita. Tuhan punya tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi bawa, lebih baik doakan mereka. Doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang menyinjirimu, saudara. Orang bisa teraniaya bukan hanya perlakuan fisik kekerasan, tapi bisa teraniaya oleh omongan-omongan yang menyakitkan, yang tajam, saudara. Jadi bawa ke surga, bawa dalam doamu, itu jauh lebih baik. Ya. Terus yang kedua, saudara, selain membawanya berdoa, ya, Tuhan nanti akan membereskannya. Kita percayakan ya itu kepada Tuhan. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, kata Kristus, datanglah kepadaku, bawalah apa yang menjadi bebanmu, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Bawa dong. Tuhan menawarkan diri untuk memperhatikan, untuk memberi kekuatan pada kita, tapi juga untuk bisa menghentikan siapa saja yang akan merugikan hidup kita. Jadi berdoa itu salah satu yang paling aman, paling mudah, dan bisa dikatakan dilakukan kapan saja, di mana saja, ketimbang kita baku nyinyir dengan orang-orang yang menyinyir kita. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi itu akan menjadikan masalah semakin berlarut-larut, saudara. Tapi dengan doa, kita percayakan Tuhan bisa menolong kita. Mintalah, maka engkau akan diberi. Selain doa, saudara, daripada mantengin, melototin, atau fokus, atau hanya ngurusi soal nyinyir ini, lebih baik mantengin firman Tuhan. Ya. Ngapain mikirin kata-kata orang? Mari kita pikirin kata-kata Tuhan. Ya, firman Tuhan itu jauh lebih penting, saudara. Kata-kata orang itu memang ada kalanya baik, ada kalanya menghibur, ada kalanya mendukung, ada kalanya sungguh-sungguh memberikan hal yang positif dalam hidup kita. Tapi ada juga yang seperti Daud alami itu, yang sangat jahat. Kata-kata orang itu, Tuhan Yesus saja dikata-katai demikian jahat, demikian keji. Ya. Ketimbang kita fokus melototin nyinjiran itu, mantengin istilahnya, ya, mari kita mantengin firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghibur kita, menguatkan kita, memotivasi kita, menginspirasi kita, ya, mengarahkan kita, mencerahi kita, menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu fungsinya itu menunjukkan segala kesalahan kita kalau kita sedang salah, memberikan petunjuk jalan keluarnya. Jadi firman Tuhan itu membangun, mendidik, memelihara, merehabilitasi, mengarahkan, ya. Tapi kata-kata orang, kata-kata dunia itu merusak, menghancurkan. Ya, kebanyakan, saudara, memporak-porandakan, memperolok-olok, mempermalukan, ya, dan itu
nggak usah didengar, abaikan saja. Selain berdoa, kita harus lebih fokus kepada firman Tuhan. Ya, caranya secara teknis, ya kurangi kita bermedsos, saudara. Tambahi waktu kita untuk baca firman Tuhan, itu jauh lebih baik, ya, lebih produktif, lebih positif, lebih diberkati Tuhan, lebih menghibur hati kita. Kurangi kita baca medsos, ya, saudara. Medsos itu lebih banyak kontennya di medsos itu hal-hal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Memang ada yang positif juga, ya. Karena itu kurangi, pilah-pilah, ya. Ya, jadi kita selektif, ya. Ketimbang kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang akan merusak, mengganggu pikiran kita, lebih baik kurangi, saudara. Ya, nggak ada pengaruh yang baik, yang signifikan itu, saudara. Lebih baik kita berdoa, lebih baik kita banyak meluangkan waktu kita untuk firman Tuhan. Itu lebih menghibur, lebih menguatkan, lebih mencerahkan, lebih memberi kita pertumbuhan iman dan hikmat. Kita makin berhikmat kalau Anda semakin banyak membaca firman, merenungkan, memahami, mengerti, mengaminkan, dan melakukan. Ya, jadi kalau mendapat itu, bawa pada Tuhan. Jangan hanya, yang kedua, jangan fokus kepada kata-kata manusia, kata dunia itu, tapi fokuslah kepada kata-kata Tuhan. Kata Tuhan tertulis banyak dalam kitab suci atau Alkitab kita. Ya. Terus kalau begitu, apa boleh kita nyinyir? Ya. Kalau tadi kenyinyiran yang dari luar, yang mungkin saja bisa kita terima suatu ketika, atau sudah pernah kita terima. Tapi bagaimana sikap orang Kristen, saudara? Sikap orang Kristen, apa boleh nyinyir? Kalau mereka nyinyir, masa kita nggak boleh, Pak? Saudara, jelas sama sekali tidak boleh. Jangan. Nyinyir itu no way, ya, jangan, tidak mungkin. Jangan kita lakukan, jangan kita lakukan. Dunia silakan, mereka saling nyinyir silakan, itu urusannya. Tapi anak Tuhan nggak boleh serupa dengan dunia. Jadi kita nggak boleh nyinyir. Kita kan nggak senang kalau dinyinyirin. Nyinyir itu jahat, nyinyir itu bisa merusak, kenyinyiran itu bisa fatal, mengakibatkan kefatalan. Karena itu jangan kita ikut-ikutan nyinyir. Nah, kalau kita dinyinyiri, ya tadi jangan, gak usah balik menyinyiri. Kita harus tidak boleh serupa dengan dunia, kata Rasul Paulus, sesuai ilham Roh Kudus. Jadi jangan kamu serupa dengan dunia. Dunia suka nyinyiri orang, misalnya, kita jangan, saudara. Kita suka memberkati orang, mestinya itu mendoakan orang, saudara, memberkati orang. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan nyinyir, sama sekali tidak. Itu bukan gaya hidup kita, itu bukan karakter kita, itu bukan jati diri kita, itu bukan modus kita, saudara. Itu cara-cara dunia. Biarlah, tapi kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Itu bukan gaya hidup kita. Kita harus tampil beda, berbeda dari dunia ini. Yang berbeda bukan hanya penampilan fisik kita saja, tapi juga kata-kata kita. Kalau kata-kata dunia untuk menyinggung, menyinyiri sesamanya, kita kata-kata kita bukan seperti itu, ya. Tampil beda, bukan hanya penampilan sih mirip-mirip, tidak apa-apa, tapi kata-kata kita harus berbeda, pikiran kita harus berbeda, niat kita harus berbeda, hati kita itu harus penuh dengan hal-hal yang
bukan untuk mempermalukan orang lain, saudara. Jadi pendeknya kita harus berbeda dari dunia ini. Ya, kita ini bukan bagian dari masalah, saudara. Nyinyir itu akan menimbulkan masalah. Jadi orang yang suka nyinyir itu dia pasti menjadi bagian dari masalah atau bahkan dalangnya masalah, ya, sumbernya masalah itu. Tapi orang Kristen itu bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Mari kita lihat Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-kata kita, kata-kata anak Tuhan itu harus senantiasa penuh kasih, saudara. Jadi bukan penuh hoax, bukan penuh hal-hal yang nggak jelas, nggak benar, saudara. Tapi kata yang penuh kasih, dalam rangka kasih, mengasihi, ya, mengasihi. Kata kita harus kata-kata yang dimotivasi oleh niatan ingin mengasihi. Kata-kata yang penuh kasih kata-katanya pasti bukan kata yang tajam, bukan kata yang mengintimidasi, bukan kata-kata yang menteror, bukan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi kata-kata yang menguatkan, menghibur, saudara, memberi pengharapan, memberi dukungan, ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, Kolose pasal 4 ayat 6, ya. Jangan hambar dikatakan. Hambar itu sia-sia, nggak ada artinya, nggak bermakna. Kata-kata kita penuh kasih dan jangan hambar. Artinya harus berbobot, harus punya makna, ya, harus berkelas, harus bernas. Kata-kata kita itu, saudara, ya, punya arti yang positif, ya. Kata-kata yang mencerai itu punya mutu untuk mencerai. Kata-kata yang penuh hikmat itu kata-kata yang tidak hambar. Tapi kata-kata yang hambar itu kata-kata yang tanpa hikmat, tanpa kearifan, ya. Kata-katamu hendaklah penuh kasih, jangan hambar. Mengapa seperti itu, saudara? Karena dikatakan sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawaban kepada setiap orang. Kalau kata-kata kita penuh kasih, kalau kata-kata tidak hambar, tapi kuat, tapi perkasa, tapi penuh hikmat, saudara, punya makna, ya, maka kita bisa memberi jawaban bagi semua orang, atau setiap orang yang pengen bertanya pada kita. Orang-orang mungkin punya masalah, punya persoalan, dan mereka mencari jawaban dari persoalannya itu di mana nggak bisa. Dan kalau mereka datang kepada kita untuk meminta petunjuk, minta advice, ya, nasihat, saudara, ya, kata-kata kita yang penuh kasih itu, yang tidak hambar itu, yang penuh hikmat itu menjadi jawaban. Jadi kata-kata yang solusional, saudara. Jadi kita ini bagian dari solusi, bukan dari bagian masalah, saudara. Ya, jadi sehingga kita menjadi jawaban. Ada lagu Yesus itu jawaban bagi orang-orang percaya, bagi kita semuanya. Tapi anak-anak Allah, murid Yesus itu jawaban bagi dunia juga. Ya, jadi manusia sesama kita kalau ingin mencari jawaban yang solusional, ya, itu kita tempatnya. Saudara bisa menemukan pada kita, ya. Kemudian kita bawa pada Tuhan supaya kenal Yesus dan kemudian menemukan solusi yang paling baik dari Tuhan sendiri, saudara. Intinya kita nggak boleh sama dengan dunia. Kalau dunia penuh kenyinyiran, kata-kata kita penuh kasih, kata-kata kita penuh hikmat, kata-kata yang tidak hambar, yang solusional, yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar bagi masalah orang yang minta tolong pada kita. Kemudian ikan selanjutnya, pantang mengucapkan yang kotor, saudara.
Jadi ucapan kata-kata yang kotor, yang sembrono, yang tidak senonoh, yang sia-sia itu mestinya menjadi sesuatu yang dipantangkan, pantangan bagi kita, saudara. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 29 dan 30. Efesus pasal 4 ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Makanya kata-katanya harus penuh kasih tadi. Ya, janganlah ada kata-kata yang kotor, yang enggak senonoh, ya sembrono. Ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, apa hubungannya kata-kata kotor kita nggak boleh dengan Roh Kudus Allah? Saudara, kita ini setelah percaya Tuhan Yesus, kita ini menjadi baitnya Allah, bait Allah, bait Roh Allah. Roh Kudus itu mendiami hidup kita, tubuh kita ini baitnya Roh Allah, Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kata-kata kita, nah, sebelum kita ucapkan itu masih dalam hati dan kita itu sudah diketahui Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami kita, sangat mengerti, sangat paham. Sebelum dikeluarkan saja sudah dimengerti. Apalagi kalau sampai dikeluarkan kata-kata itu kotor, saudara, itu sangat mendukakan hati Roh Kudus. Dia itu menyertai kita, paling dekat dengan kita, ya, lebih dekat daripada siapapun juga di dunia, termasuk keluarga kita sendiri, karena dia diam di dalam kita, saudara. Itu berduka, bersedih kalau hati kita, dia kan dekat, dia sangat merasakan itu, penuh niat yang jahat, ya, pikiran kita penuh niat yang tidak baik. Nah, kemudian kata-kata kita akhirnya melahirkan kata-kata yang kotor, nggak sembrono, keji, fitnah dan sebagainya. Kenyinyiran itu tadi, ya, itu sangat mendukakan Roh Kudus, saudara. Jadi kalau orang nyinyir itu bukan saja menyakiti sesamanya, melukai sesamanya, tetapi juga mendukakan hati Roh Kudus sendiri yang mendiami hidup kita. Jadi waspadalah, hati-hatilah. Mari kita jaga kita. Tubuh kita ini bait Roh Allah, Roh Kudus, saudara. Dia bisa berduka kalau kita ikut-ikutan nyinyir. Karena itu orang Kristen nggak boleh nyinyir. Kesimpulannya, saudara, kalau Anda menerima nyinyiran dari orang lain, jangan masukkan itu dalam hatimu, ya. Jangan masukkan kenyinyiran orang lain itu dalam hatimu. Tapi juga jangan keluarkan nyinyiran dari mulutmu, saudara. Jadi orang Kristen itu nggak boleh ikut-ikutan nyinyir. Kalau nyinyir, kita doakan. Kita lebih fokus pada firman Tuhan, bukan kenyinyiran dunia itu. Ya, karena dunia, kata-kata dunia, kata orang-orang yang membenci itu selalu menyakitkan dan melukai. Tapi kata-kata Tuhan dalam firman Tuhan itu yang menghibur, memberkati kita. Nah, dan jangan ikutkan nyinyir. Nyinyir itu no way bagi orang Kristen. Selamat menjalankan hidup yang alkitabiah, hidup yang diterangi, hidup yang diarahkan, hidup yang dikuduskan oleh firman Tuhan, sehingga Anda adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dunia penuh kenyinyiran, kita pantang nyinyir, kita menolak kenyinyiran, kita stop segala kenyinyiran yang mungkin akan muncul dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya hidup kami berbeda dari dunia ini. Meskipun seringkali mungkin kami anak-anak-Mu ini menerima nyinyiran dari orang lain, Tuhan,
tapi kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri yang akan menolong kami semuanya. Engkau sendiri akan menghentikan, membungkamkan setiap mulut yang tidak benar dari orang-orang lain, dan Engkau sendiri yang memberi kekuatan pada kami semuanya, dan Engkau juga terus mencurai kami dengan firman-Mu. Bimbing kami supaya mencintai firman-Mu, karena hanya firman-Mu saja yang menyejukkan hati kami semuanya. Firman-Mu membesarkan hati kami, tapi kata-kata dunia itu mengecilkan hati kami semuanya. Karena itu kami, doronglah kami, ajar kami terus untuk mencintai firman-Mu hari makin lebih cinta, dan fokus pada firman-Mu, bukan pada kata-kata dunia ini. Kami serahkan jemaat-Mu, khususnya di masa-masa COVID pandemi yang belum reda ini. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, sembuhkan kalau sakit, hibur kalau lemah, hibur yang sedih, dan yang lemah beri kekuatan, yang sedang mengalami masalah berikan solusi yang terbaik bagi mereka, dan kemanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi, Engkau memberkati, menyertai, melindungi, dan mencukupkan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Cuma dikasih Tuhan, hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dengan berkat-berkat yang sediakan Allah kepada Anda semuanya. Damai sejahtera Allah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan kuasa Roh Kudus akan menaungi kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.